Baru saja rilis surat edaran terbaru berisikan daftar nama teman-teman yang lolos seleksi tahap 1 calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak. Bagi teman-teman yang dulunya telah melakukan pendaftaran untuk calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak di angkatan 10, saat ini sudah rilis ya, sudah pengumuman hasil seleksi tahap 1 PPGP untuk angkatan 10. Nah, di sini sudah ada surat edarannya, dan kira-kira bagaimanakah cara mengecek apakah kita itu lulus ataukah tidak? Kemudian langkah selanjutnya setelah kita lulus ini seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, saat ini sudah pengumuman bagi teman-teman yang dulunya melakukan pendaftaran calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengecek apakah kita lulus atau tidak, dan bagaimana cara mengetahui kita itu lulus atau enggak, dan langkah berikutnya seperti apa. Nah, untuk langkah pertama di sini kita bisa mengunduh surat edarannya. Kita bisa ketikkan yaitu guru penggerak, kata kunci seperti ini aja, kemudian kita enter. Kemudian kita klik pada bagian ini, sekolah penggerak kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya di sini untuk mengunduh surat edaran pengumuman. Setelah itu nanti kita akan login untuk melihat status kelulusan di aplikasi SIM PKP Guru Penggerak, apakah sudah berubah ataukah belum. Nah, teman-teman, di sini kita klik saja di bagian ini, yaitu di unduhan. Dan selanjutnya setelah kita masuk di unduhan, kita scroll ke bawah, kita pilih yang angkatan 10. Nah, kemudian di sini untuk yang pengajar praktik ini sudah ada SK pengumuman hasil seleksi pengajar praktik, teman-teman. Nah, ini yaitu SK tahap 1. Ini kita klik saja pada bagian ini. Sambil menunggu dibuka, di sini untuk teman-teman pengumuman hasil seleksi yang guru penggerak nanti dipantau secara berkala ya. Kita pantau secara berkala di akun masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Nah, di sini kita klik, tadi sudah bisa dibuka. Ini adalah pengumumannya. Ini merupakan surat edaran tertanggal 31 Agustus 2023 dari Kemdikbudristek Dirjen GTK, yaitu pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Yang mana surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, ataupun juga Ketua Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat. Maka di sini sudah disampaikan yaitu pengumuman hasil seleksi pengajar praktik yang angkatan 10. Kita cek dulu untuk laporannya. Ini adalah menindaklanjuti surat edaran sebelumnya, yaitu tertanggal 30 Juni 2023 tentang rekrutmen calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Disampaikan tim seleksi sebagai berikut, yaitu untuk pendaftar calon pengajar praktik yang kami terima melalui laman pendaftaran sejumlah 15.914. Kemudian calon pengajar praktik yang memenuhi persyaratan kelengkapan CV, unggah dokumen dan IC melalui proses verifikasi dan validasi. Ini adalah hampir separuhnya ya, lebih dari separuhnya, yaitu 8.613. Kemudian calon pengajar praktik yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1 ini adalah ada 5.273 yang nanti akan terlampir, kita bisa lihat. Kemudian yang bersangkutan nanti berhak untuk mengikuti seleksi tahap 2. Proses seleksi tahap 2 nanti meliputi seleksi simulasi mengajar dan juga wawancara. Simulasi mengajar dan wawancara nanti dilaksanakan secara daring atau online, yang mana untuk simulasi mengajar dan wawancara nanti rencananya diadakan tanggal 6 sampai dengan 18 September 2023. Bagi calon pengajar praktik dari unsur guru penggerak ini nanti langsung mengikuti seleksi wawancara, artinya tidak lagi mengikuti simulasi mengajar ya. Kemudian untuk jadwal simulasi mengajar dan wawancara ini nanti akan disampaikan melalui aplikasi SIM PKB Guru Penggerak masing-masing pada calon pengajar praktik. Kemudian tim seleksi tidak melayani komunikasi dengan calon pengajar praktik dalam bentuk apapun. Kemudian calon pengajar praktik diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan ya melalui SIM PKB. Nah, ini teman-teman. Sekarang coba kita cek untuk langkah berikutnya. Jadi di sini langkah berikutnya itu adalah teman-teman setelah lulus seleksi di tahap 1, ini nanti teman-teman pantau di akun SIM PKB, yaitu akan mengikuti seleksi tahap 2 ya. Kalau dari guru penggerak nanti langsung wawancara. Kalau misalkan yang bukan dari unsur guru penggerak ini nanti simulasi mengajar dan juga wawancara.
Dan inilah untuk lampiran pertama, yaitu tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara. Nanti silakan teman-teman bisa dipelajari sendiri. Untuk cara mengunduhnya, setelah kalian masuk ke Google Drive ini, silakan klik di sini ya, yaitu tombol unduh ini. Nah, berikutnya di sini untuk petunjuk umum seleksi tahap 2, ini adalah yang seperti ini. Ini sama halnya dengan ketika dulu kita mengikuti seleksi wawancara untuk guru penggerak ya. Bagi teman-teman yang dari unsur guru penggerak, saya rasa untuk seleksi tahap 2 ini tidak mengalami kendala, dikarenakan nanti hanya mengikuti seleksi wawancara. Kemudian untuk yang dari non guru penggerak, ini adalah nanti mengikuti simulasi mengajar, nanti bersifat imajiner, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti silakan dicermati untuk tata aturannya supaya nanti teman-teman tidak istilahnya apa ya, didiskualifikasi atau gimana gitu ya. Kemudian untuk petunjuk khusus simulasi mengajar, yaitu peserta nanti wajib menentukan topik pengajaran atau pelatihan yang akan diberikan dalam seleksi simulasi mengajar secara mandiri. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengecek masing-masing untuk langkah berikutnya apa. Nah, ini adalah untuk contoh simulasi mengajar. Nah, ini teman-teman. Kemudian unsur penilaian seleksi simulasi mengajar, ini ada kompetensi 1 sampai dengan 4. Kemudian terkait tentang tata cara pelaksanaan wawancara, ini adalah peserta nanti mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwalnya. Jadi kita pantau jadwal di akun SIM PKB masing-masing. Peserta meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar CPP ya dengan baik. Wawancara nanti selama 1 jam atau 60 menit, di mana kandidat nanti akan diwawancarai oleh 2 orang tim asesor pada saat yang bersamaan. Selama wawancara CPP diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan ya yang dimiliki. Berikut contoh jawaban yang diharapkan saat wawancara. Nah, ini nanti silakan teman-teman bisa dipelajari ya. Kemudian kompetensi seleksi wawancara ini perlu dipelajari mulai dari tujuan atau visi, misi, inisiatif untuk mengambil tindakan, membangun hubungan yang positif, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang tentunya kita harapkan saat ini adalah untuk mengecek daftar namanya. Itu adalah, nah ini adalah untuk daftar namanya, ada yang reguler, ada yang dari guru penggerak. Supaya lebih cepat untuk mencari daftar nama, dikarenakan di sini terdiri dari 165 halaman, untuk mencari nama satu persatu tentunya agak sulit juga ya. Maka teman-teman silahkan klik unduh di sini, kemudian kita buka. Kemudian setelah teman-teman membuka file PDF-nya, maka di sini langsung saja ketikkan ya, yaitu di sini kita ketikkan nama kita. Nah, misalkan seperti ini. Nah, otomatis di sini langsung ketemu ya. Misalkan nama saya adalah Pak Lukas ini. Ini adalah kawan-kawan dari unsur guru penggerak yang telah lulus dan yang dari non guru penggerak juga ada di daerah lain. Ini adalah untuk cara mencari nama dengan cepat. Misalkan kalian bisa mulai dari A gitu ya. Misalkan kemudian nah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nanti silahkan diikuti untuk langkah berikutnya. Kemudian untuk mengecek jadwalnya kita pantau di akun SIM PKB masing-masing. Nah, sekarang kita cek apakah di akun SIM PKB sudah ada progres pergerakan ataukah masih stagnan. Ini coba kita cek dulu di akun SIM PKB ya. Untuk mengeceknya di sini kita bisa berkunjung ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih yang pada bagian ini, yaitu guru penggerak ya. Kemudian kita klik saja tombol masuk, dan kemudian setelah kita masuk kepada halaman login, maka teman-teman silahkan masukkan surel dan juga password SIM PKB-nya. Setelah itu kita klik tombol masuk. Ketika kita login ke akun SIM PKB, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Saat ini adalah aplikasi pengaturan belajar ID. Ini kalau misalkan kita merasa sudah ya kita close saja ya. Nah, ini untuk saat ini belum ada notifikasi kelulusan di aplikasi SIM PKB. Namun secara resmi untuk daftar nama yang lulus sudah bisa kita unduh pada bagian unduhan di sekolah penggerak tadi. Nah, di sini nanti kita pantau secara berkala untuk progres berikutnya. Nanti akan ada ucapan selamat Anda lulus seleksi tahap 1. Supaya teman-teman nanti bisa lulus seleksi tahap 2, maka silahkan mengikuti mekanisme seleksi sesuai yang telah kita baca di depan tadi ya. Ini misalkan contohnya dari kawan-kawan yang dari guru penggerak, tentunya di sini ada tulisan guru penggerak, kemudian di sini ada pilihan angkatan. Nah, di sini angkatan 10 ketika teman-teman mendaftar sebagai pengajar praktik. Kalau teman-teman ingin melihat tentang guru penggeraknya yang dulu itu termasuk untuk sertifikat, kalian bisa pilih yang di bawah ini ya dari menu drop down. Oke, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang lulus seleksi tahap 1. Saya doakan semoga kalian nanti bisa lulus juga di seleksi tahap 2 ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.